Pertanyaan kula niki rada sesat bener. Rada sesat, rada nyelentang. Kula niki mulai alit mboten nate ngaji syariat. Mergo niku bolosan. Males ngono lho, bolos terus akhirnya kula mboten saged ngaji niku. Lah dikala dewasa sampai menikah akhirnya hidup niku sering nerabas, artinya ya agak nyelentang lah. Sering nerabas, sering maksiat istilahnya, sering maksiat. Setelah itu di umur 34 itu saya ngaji tauhid di Pondok Malang, dan saya nggak bisa ngaji Arab itu. Setelah itu yang saya yang saya titeni urip niku Allah di luar maupun di dalam. Sing kula goceli mek niku tok sampai sakniki niku nggih. Tapi hati niku nggih tenang. Dikir sing kula lakoni niku bahwa hidup saya ini selalu maksiat atau kebaikan itu boten kula rasa, boten kula pikir, boten nate mikir lho. Lah sampai istilahnya ditangleti bojo sampean kok gak tau mikir. Lah kate mikir apa? Wis pokok dilakoni. Tapi kebutuhan itu nggih selalu tercukupi. Lah sampai istilahnya kayak gendeng nih lah, gendeng. Ketika saat Allah memberikan rahmatnya terhadap hambanya, itu bukan karena tekuni ibadah, ngalimi tentang Quran, ngalimi tentang hadis, ngalimi tentang segala ilmu kitab apapun. Ndak. Iki sampean gecoi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau mengurai judul apa tadi ya? Menghadapi gebiak ya? Menghadapi pengaruh dunia. Ini sangat jujur aja sangat cocok dengan kondisi kami ya. Terkadang kalau sudah dipikir secara mendalam tuh memang terkadang lupa dengan hal-hal itu, tapi terkadang akal ini bermain lagi terkadang ya. Hitung-hitungan tuh gimana kalau ndak gitu nanti gimana gitu loh ya. Jadi saya juga teringat dengan mutiara kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu istirahatkan dirimu dan hatimu dari hal-hal untuk mengatur duniamu, katanya begitu ya. Karena segala sesuatu itu sudah ada yang menyelesaikan selain kamu. Engkau tidak usah sibuk untuk memikirkannya. Lah dalam hal ini terkadang itu membuat bingung ya dengan keadaan itu, terkadang tidak cocok lah dengan kondisi kami yang masih di asbab ini ya gitu loh ya. Mohon untuk diuraikan lagi itu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena pendidikan kita mulai kecil itu diawali pendidikan ilmu syariah. Ilmu syariah itu ilmu kulit ya. Ilmu yang mengutamakan hablum minan nas. Kita mulai sejak kecil itu dididik tentang masalah itu. Dan ini nggak salah sih karena proses. Ya dah, karena proses. Kalau boleh saya katakan pendidikan ilmu kulit itu
untuk mensukseskan kebutuhan jasmani. Terus jangan dikira kebutuhan jasmani itu hanya bermateri aja, enggak, ada juga non materi. Contoh di kalangan orang tua, kita sebagai orang tua ketika memondokkan anak itu bilangnya apa? Wis muga-muga nak ilmu musuk manfaat, mulya ing mungguh menungso, mulya ing mungguh Gusti Allah. Wis dadi ilmu mungku iso manfaat ning tengah masyarakat. Nyun sewu, pendidikan hal seperti ini ketahuilah masih berorientasi hablum minan nas. Buktinya kita pulang alim ilmu segala apa di bidang agama, akhirnya masyarakat pada memuliakan jenengan. Terus kita hati berbangga diri karena kehormatan. Loh, ini dunia. Ini dunia yang non materi. Siapapun kita, apapun status kita, apakah dunia bermateri atau non materi, setinggi apapun, nggak akan pernah kita akan menemukan hakikinya kedamaian hati, nggak akan pernah. Yang jelas kita akan menghadapi kondisi hati ini selalu khawatir. Yang kaya khawatir miskin, mohon maaf. Yang punya harta banyak kelangan apa? Khawatir hilang. Yang punya kehormatan khawatir kehormatannya hilang. Loh, kekhawatiran yang seperti inilah Bapak Ibu yang saya katakan tidak pernah menemukan sejatine ketentraman hati. Kalau kita bicara tentang masalah kedamaian hati, tentramnya hati, bagaimana Allah mengungkap di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah mengatakan alladzina fi walladina amanu, termasuk orang-orang yang beriman, wa qulubuhum bidzikrillah. Mereka hatinya mengapa bisa dikatakan hati yang damai? Karena sebab bidzikrillah, karena sebab dia hatinya selalu berzikir. Baru saged menduduki makalah beliau Syekh Ibnu Athaillah tadi, arikh nafsaka, ya tah, apa, prekno, istirahatkan dirimu dari perkara-perkara yang perkara itu sebetulnya sudah ada yang ngurus. Terus bagaimana kita bisa mengistirahatkan, lawang kita nggak tahu kalau ada yang ngurus. Susah ini Pak nggih, mboten saged. Makanya dalam surat At-Tolak ayat 3 nggak bisa kita itu mengikuti ayat itu. Wa may yatawakkal 'alallah, mboten saged dikatakan tawakal. Lawang kita nggak tahu di balik kita semuanya itu ada sesuatu yang halus, yaitu Allah yang ngurusi dan melayani kita. Semua persoalan bagaimana bisa dikatakan menyerahkan diri pada Allah atau mengistirahat perkara, mboten saged. Lah, itulah akhirnya akibatnya hati selalu terpengaruh dengan dunia. Pun otomatis nih. Maksud saya pendidikan kita di dalam ilmu kulit jangan berhenti. Teruskan pendidikan itu dengan ilmu isi. Inilah yang kumaksud tentang risalah tauhidiyah yang diemban oleh baginda Rasul. Ada ayat? Ada.
Al-Anbiya 87, Al-Anbiya 25, khusus tauhidiyah yang ada kaitannya dengan ruhaniyah jenengan datang Allah. Itulah hukum hakikat menuju makrifat. Cuman aja selama ini berabad-abad risalah itu terkesan tutupi. Alasannya karena takut fitnah. Ya sudah, ini sudah waktunya Allah membuka segala apa yang selama ini terasa tertutupi. Urusan kita sebagai manusia tergantung kita mau terima atau tidak, monggo. Bahasa saya tidak punya hak untuk memaksakan umat untuk menerima risalah ini, enggak. Saya cuma satu, menyampaikan risalah ini sekalipun konsekuensinya itu sangat membahayakan. Rasulullah, beliau itu walau karihal musyrikun walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun Rasulullah dibenci, tetap beliau sampaikan. Walau karihal kafirun, walaupun banyak yang mengingkari, tetap Rasulullah menyampaikan. Satu ayat juga sebagai pedoman Rasulullah, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Muhammad, tugasmu itu tidak memaksa umatmu untuk terima apa ajaranmu, enggak. Tugasmu cuma satu. Apa? Mubasysyiran wa nadhiran, memberikan kabar baik terhadap hati umat yang mau terima. Wa nadhiran, sebagai peringatan terhadap mereka yang tidak beriman. Ada di situ risalah, artinya itu. Satu, sebagai kabar baik bagi jenengan yang berpuluh-puluh tahun mencari kefahaman bundelane ilmu untuk menuju sang yang sejati. Ternyata loh, kabar baik. Yang tadinya jenengan iki sulit untuk menemukan pengertian sholat yang khusyuk, bagaimana sih caranya untuk meletakkan ini wajah tu wajiyah dalam arti tawajuh, dalam arti apa namanya robitoh, sulit untuk menempatkan. Sekarang dipermudah Allah. Berarti inilah basyiron, kabar baik. Sebab orang itu, siapapun kita hati, tidak akan pernah bisa mengalahkan nafsu, tidak akan pernah bisa menghadapi pengaruh dunia. Siapapun kita, sak ngalimo koyo opo, enggak bisa, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, merekalah yang dikersakni Allah, ditolong oleh Allah. Itulah golongan al-mukhlasin, orang yang Allah pilih. Siapa diantaranya? Termasuk para nabi, para rasul, para kekasih Allah. Akhirnya jangan heran, dalam surah Yunus ayat 6263, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah orang-orang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tidak hanya beriman tentang datangnya risalah tauhidiyah ini, tetapi wa kanu yattaqun, dalam hati mereka ada satu keimanan yang ihsan, dikarenakan dia mengamalkan, mempraktekkan apa yang Rasulullah sampaikan. Itu juga ada di surah Ali Imran ayat 31, barang siapa yang mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah jadikan sebagai kekasihnya. Allah jadikan beliau-beliau ini sebagai napa? Sebagai orang yang Allah pilih. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan segala kesalahan dosa-dosa baik jasmani, lebih-lebih rohani yang menyandang syirik, baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi, Allah ampuni itu. Jadi Bapak,
tentang takfirud dunia tadi, kita siapapun gak bisa melawan kecuali dapat pertolongan dari Allah. Lah Allah menolong bagi hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Itulah hamba yang sudah menyerahkan diri terhadap Allah. Ngimpun prosesi isai menyerahkan diri, jenengan terus menerus berzikir. Karena di dalam zikir sirrul asrar itu fungsinya adalah meniadakan rasa iman keaguan makhluk dan mendatangkan rasa keaguan Allah. Mekaten sekilas info. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Yoyok saking Malang. Pertanyaan kula niki rada sesat bener. Rada sesat, rada nyelentang. Kula niki mulai alit mboten nate ngaji syariat. Mergo niku bolosan. Males lho, bolos terus akhirnya kula mboten saged ngaji niku. Lah dikala dewasa sampai menikah akhirnya hidup niku sering nerabas. Artinya ya agak nyelentang lah. Sering nerabas. Sering maksiat istilahnya, sering maksiat. Setelah itu di umur 34 itu saya ngaji tauhid di Pondok Malang, dan saya nggak bisa ngaji Arab itu. Setelah itu yang saya titeni urip niku Allah di luar maupun di dalam. Sing kula goceli mek niku tok sampai sakniki niku nggih. Tapi hati niku nggih tenang. Dikir sing kula lakoni niku bahwa hidup saya ini selalu maksiat atau kebaikan itu boten kula rasa, boten kula pikir, boten nate mikir lho. Lah sampai istilahnya ditangleti bojo sampean kok gak tau mikir. Lah kate mikir apa? Wis pokok dilakoni. Tapi kebutuhan niku nggih selalu tercukupi lho. Lah sampai istilahnya kaya gendeng niku lho. Gendeng. Nggih boten mikir sampai kali rencang sampean ku ngaji gendeng terus ngeten. Nah, makanya zikir seperti napa? Sing kula rasa niki bener napa mboten to lho. Nggih. Sampun mawon nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Allah memberikan rahmatnya terhadap hambanya, itu bukan karena tekuni ibadah, ngalimi tentang Quran, ngalimi tentang hadis, ngalimi tentang segala ilmu kitab apapun. Enggak. Ini sampean gacoi. Mungkin jenengan bisa membuka dalam kitab Ihya yang terkenal, beliau ahli tasawuf, Imam Ghazali. Allah mengangkat dia dalam rahmatnya, kemakrifatan itu ya, kalau bahasa syariat masuk surga, bukan karena sholatnya, zakat, puasa, haji dan amalia lain, enggak. Hanya karena apa? Karena beliau pada saat itu menurut Ihya ya, dalam kitab Ihya, membiarkan seekor lalat
ketika beliau menulis kitab Ihya itu meminum air asba. Air asba itu air mangsi loh Pak. Beliau biarkan. Tapi gak dijelaskan di situ posisi membiarkan itu hati beliau kemana. Enggak dijelaskan. Cuman dijelaskan beliau membiarkan seekor lalat itu sampai kenyang. Sebetulnya Pak, ini kalau kita urai sampai ke dalam, beliau memandang hidup. Oke, itu satu. Yang nomor dua, mungkin ini kami nukil dari salah satu hadis. Ada 21, ngerti 21 ya? Ya wis. Ada seorang wanita yang punya status 21. Gara-gara habis nyun sewu melakukan hal itu, terus beliau itu haus, mau ngambil air di satu sumur lah katakanlah, tapi di situ ada anjing yang sama-sama haus. Tidak mengutamakan kepentingan dirinya dulu dia ndak, tapi mengutamakan anjing itu, artinya memberikan minuman terhadap anjing. Dan di situ dalam hadis itu tidak diurai posisi ruhaniah, cuman jasmaniah saja. Sebab gini Pak, ngilmu itu tergantung siapa yang megang. Walaupun ilmu kulit, kalau yang memegang itu adalah ahli hakikat, ahli tahqiq, mesti penjelasannya itu yang ke dalam. Tapi kalau ilmu itu dibawa oleh kita ahli syariah, ya penjelasannya kulit. Tinggal siapa yang membawa, hanya itu kok. Masa sih gara-gara ngombeni guguk ngelak Gusti Allah memberikan rahmat, gak masuk akal toh Pak ya? Oke, mungkin bisa kita buka. Tadi saya katakan dalam surat Ali Imran ayat 31. Yang perlu kita garis bawahi tentang masalah kalimah fattabi'uni. Di situ dikatakan kul, katakan Muhammad. Ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan terhadap kita sebagai umat. Apa yang dikatakan Rasulullah? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin dalam hatimu mencintai Allah, bagaimana caranya? Ikuti aku caraku. Bagaimana cara Rasulullah? Makanya tadi saya katakan dalam ayat ini yang perlu kami garis bawahi adalah kalimat fattabi'uni. Ikutilah kepadaku. Sebab di sini ada syarat yang disimpan. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, ya yuhibbukumullah. Ini jawaban. Pasti Allah, ini memakai fi'il mudhari', artinya enggak sanksi. Pasti Allah bakal menjadikan kau sebagai kekasihnya. Ayat berikutnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sini memakai jamak Pak, dzunub, jamak dari dzambun. Kalau dzambun dosa sitok, berarti maksudnya jasmani. Nek dzunub berarti pirang-pirang dosa. Tidak hanya maksudnya tidak hanya dosa yang dilakukan jasmani, tapi juga rohani. Dosane rohani apa? Hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintane ati terhadap dunia itu syirik disebut, itulah dosa yang paling besar. Diampuni. Makanya saya pernah katakan, jangankan dosa molimo. Tahu molimo ya? Oke, gak saya urai. Ini gak di ngapura. Lah wong dosa sing paling gede yaiku syirik di ngapura Allah kok. Apalagi dosa
molimo. Iki dosane jasad iki. Ane syirik dosane ruh, kesalahan ruh. Fatal ini. Itu di ngampuni dening Allah. Karena sudah dijadikan sebagai kekasih. Yang perlu kami sampaikan di sini kalimah fattabi'uni, mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Sementara apa yang kita terima, apa yang kita lihat di tengah-tengah umat Islam khususnya ya, kebanyakan iku bertaklim, berbelajar, bertarbiyah ilmu kulit saja. Bon, iki fakta Pak. Kita itu sebagai umat hanya dicekoi, dididik hanya ilmu syariah bloko mayoritas. Sementara tentang ilmu tauhid, ilmu hakikat bisa menuju makrifat itu terkesan ditutup. Oke, kita kembangkan kalimat fattabi'uni. Apakah Rasulullah juga menyampaikan risalah yang kumaksud tauhidiyah, hakikat? Jawabannya di Al-Quran juga. Buka di dalam surah Al-Anbiya 87. Buka di dalam surah Al-Anbiya juga 25. Yang paling mendasar di situ adalah ayat 25. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, camkan ini ya, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu. Iki Allah dialog datang kanjeng Nabi. Mulai zaman Nabi Adam sampai sebelum kamu, aku nggak pernah ngutus utusan itu jikalau tidak mau mengemban tauhid ini. Hei coba, ayo jangan. Sebab mohon maaf Pak, ada memang makalah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah nggak pernah menyampaikan hakikat, cuman syariat saja. Oke, saya terima. Tapi apakah dengan dasar ini tidak cukup membuktikan kalau Rasulullah juga mengajarkan mendidik ruhaniyah kita? Kalau toh Rasulullah tidak menyampaikan, gak mungkin secara logis, gak mungkin ayat ini akan turun. Gak mungkin ada ayat 25 surat Al-Anbiya. Belum lagi kita membuka surat Toha ayat 14, lebih ekstrim leh. Masihkah kurang percaya? Terserah, ikut itu urusanku cuman menyampaikan doang. Ada yang tidak sefaham dengan saya, itu haknya, nggak apa-apa, sah-sah saja. Cuman ingat satu hal, semua kita pasti ngalami kematian. Oke, disitulah nanti jawabannya. Disitulah nanti akan jawabannya atas kebenaran semua itu. Berarti apa yang harus kita ikuti Rasulullah, jangan hanya mengikuti dari versi syariatnya saja. Pelajari apa yang Rasulullah sampaikan tentang tauhid la ilaha illa anta dan tauhid la ilaha illa ana. Udah, kita pelajari itu. Baru ketemu niki. Mungkin ayat ini butuh sarah Pak ya. Butuh sarah. Yang sarah itu untuk menjelaskan supaya kita lebih paham. Sarah itu penjelasan, penjabaran. Maksud fattabi'uni itu bagaimana? Kalau kita membuka tafsir Jalalain, tafsir Munir, Mundir, Ibnu Katsir, nggak cukup Pak. Karena semuanya orientasinya itu sebatas akhlak istimaiyah, sebatas hablum minanas, begitulah. Jadi saya jawab jenengan wau sudah benar dikir tersebut. Sebab dalam
Injih. Oleh nggak mikir itu kan dalam hati sampean sudah mengerti siapa yang mikir. Kita dulu pertanyaan pertama tadi lo ya. Lah apa sesuatu itu dipikir wong sudah ada yang menyelesaikan. Arikh nafsaka minat tadbir, ya ta? Di situ. Ngeten, Mbak. Kita nek nuruti sukmo, nuruti akal atau roihan, nggak ada putusnya. Karena akal itu selalu ngajak kita hanya sebatas logis, hanya itu. Satu contoh, kita nggak akan makan kalau kita nggak kerja. Nah gitu toh. Akhirnya kita nggak terasa, kita keseret dengan sifat-sifat pengakuan diri. Sementara kita nggak sadar di balik layar kita ada siapa. Lah disitulah akhirnya kita nggak nyadari kalau selama ini kita itu tidak berakhlak kepada Allah. Nggih, ada lain? Nggih, bapak dulu Bu, nanti ibu nek pengen bapak dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak pengalaman pribadi Gus. Ketika kita zikir Sirul Asror, kita buka dengan pintu Babu Salam. Setelah itu ternyata hati ini mengucapkan yang aneh-aneh. Jadi lungguhku lungguh Allah, lakuku lakune Allah, sampai merinding loh Gus. Meripatku meripati Allah, lesanku dan seterusnya tidak bisa dibendung. Padahal sudah sadar tapi jalan terus. Pertanyaannya, bener nopo salah? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saja langsung secara ringkas tanpa jabaran, benar. Cuman tetap saya jabarkan. Kita mengenal tentang proses zikir itu mulai az-zuhad atau as-salid sampai terhadap arifin atau wasilin. Kita tahu proses dari rumah ke sini itu ada proses. Kita melewati jalan berlekok-lekok, ada yang naik sepeda, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki. Itu proses. Lah proses ini yang sering kami jelaskan tentang zikir di dalam Sirul Asror itu ada 3 tahap. Pertama su'aul basiroh, rasa. Rasa itu iman. Jatuhkan rasa di dalam hati jenengan atau iman di dalam hati jenengan atas segala aktivitas yang muncul dan timbul dalam diri jenengan itu ada sang penggerak. Artinya hati harus meyakini kalau kita selalu dilayani oleh Allah, tidak ada yang lain. Menjatuhkan rasa di situ itulah awal proses si arif. Ini belum disebut arif, belum disebut orang makrifat, disebut salik ya. Sebut salik. Salik itu atau az-zuhad, orang yang berjalan belum sampai, yang tujuannya mendekat dan bertemu tujuan yaitu Allah. Lah ini memang seperti itu. Masih ada istilah 2 hal, ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Dan ini wajib memang kita alami. Seperti halnya apa yang beliau Rasulullah sampaikan tentang definisi tarkib ta'rif daripada ihsan. Kan di situ juga. Kita terlebih dulu harus merasakan selalu dilihat oleh Allah.
Kita harus merasakan selalu yang melayani kita cuman Allah, yaitu hidup dalam diri kita. Itu sejatinya Allah. Udah, ini kalau berjalan terus diasah, maka Allah pasti akan memindahkan posisi ruhaniyah itu dari su'aul basirah, dari merasakan menuju ainul basirah. Apa? Bertemu. Kalau sudah pertemuan itu terjadi, maka nggak ada yang namanya ibsar wa mubsar wa basar, nggak ada. Yang melihat, yang dilihat, mata yang melihat untuk melihat, nama-nama tiga itu sudah nggak ada. Artinya apa? Yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya tunggal, itu namanya bertemu. Prosesnya ngeten. Kita kan sudah sadar kalau status kita sebagai makhluk la haula wala quwata, bisanya terjadi illa billah semata. Kita kan sadar kita itu asalnya tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang ada. Berarti keadaan kita itu sejatinya tidak ada. Makanya Allah perintahkan, wa inna ilaihi rajiun, kembalilah kau. Jikalau kau ingin tahu sebetulnya yang ada, kembalilah ke asal. Tidak ada toh? Dan inilah proses su'aul basirah, meniadakan keakuan diri sebagai makhluk atas segala hal apapun, apakah yang wujud, yang berkehendak, yang melihat, yang mendengar, yang mengucap, apapun harus iki difanakan. Sehingga dikatakan roji'un, kembali kepada Allah. Disitulah akan nyata yang ada itu siapa. Kalau sudah sampai di situ, maka nyatalah sejatinya yang ada. Yang ada siapa? Yang ahad. Berarti jenengan sedaya makhluk yang disebut yang disebut nurullah tadinya itu makhluk, itu nggak ada sebutan Inilah nyatanya Allah batin, nyatane Allah doh. Wes, iki diungkap ya apa gak iso. Boten sangat tinggi. Iki adalah makom jam'i. Cara hikam niku entek-entekan. Apa entek-entekan iki, Pak? Habis-habisan. Ya sudah. Cara ada bis jurusan Bungurasih Malang, terminal Malang, sudah nyampe Malang, bisnya kemana? Diem toh? Diem sudah. Kalau sindiran dalam satu ayat, laisa kamislihi syai'un, yaitu sindirannya sudah. Berarti maksudnya akauku itu bukan makhluk. Akauku ikut namini sing jenenge maksud makom jam'i, yaitu Allah. Wes, gara-gara ini toh sejarah kita noleh mulai atas Kanjeng Nabi Muhammad. Ancamannya apa? Dibunuh. Khalifah papat, yang tiga enggak begitu diekspos. Abu Bakar, Umar, Utsman. Tiga ini kematiannya mana diekspos? Boten. Sing diekspos cuman Sayyidina Ali yang terkenal kasus Karbala. Sama sebetulnya, cuman aja caranya lebih halus. Diracun lah. Begitu loh Pak. Ya sudah. Bagi saya sendiri, ketika menyampaikan itu, apabila sejarah ini terulang lagi, yo, ini sekarpe Allah katalah apa? Ya memang itu yang saya tunggu kok. Gak gitu dah. Semua manusia menunggu kematian. Nah, terus menunggu kematian, semua kita akan mati. Terus
masa kita mau khianat dari kematian? Gak bisa toh? Mboten saged. Ya sudah. Makanya kita tinggal serahkan semuanya kepada Allah. Ya udah. Paling ndak lah Pak, minimal kalau sudah saya launching Al-Quranul Qadim, minimal ya di penjara. Mboten apa-apa. Wis tahu kok. Ternyata penak di penjara itu turu ya dijogo, gak nyambut gaya dikai mang. Ya udah, kalau itu memang kehidupan yang harus aku lalui, mengapa aku khianat? Gak boleh, tetap harus saya lewati. Begitulah. Mau nopo-nopo sudah. Semua kita ya pasti akan mengalami satu kematian. Cuman dengan cara Allah menentukan hal masing-masing. Ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena mohon maaf, nyun sewu, rutuh, gak terlalu dukur nih. Luk, sakit mawon ya. Menek-menek atau pangi cuklek jatuh kan sakit mawon. Wis tergantung Allah. Ada yang melewati satu kecelakaan, baik di darat, di laut, di udara, wis semua urusannya Allah. Mengapa kita harus ikut ngatur? Anilar sampean mang arif nafsakah. Udah, serahkan, istirahatkan. Semua apa itu sebetulnya ada yang menyelesaikan. Nggih, leres Bapak nika wau jenengan nopo ingkang jenengan tanyakan sudah betul. Kalau sudah ainul basirah ditutup dengan hakul basirah, menyatakan yo aku iki Allah pekaten. Yes. Bapak tasik wonten? Monggo.